warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus TM Papua Manowari. Alhamdulillah tadi malam banyak yang berizki bayar masuk tarekat. Nah, kesempatan pagi ini adalah penjelasan ilmiah setelah kita bayar. Jadi tadi malam kita diterangkan siapakah guru mursyid kita, betul ya? Nah, termasuk juga silsilahnya. Nah, dulu zahirnya Nabi dan isinya Nabi itu berbeda ya. Nabi Muhammad bin Abdullah itu Nabi ya, tetapi isinya yang nur Allah itu adalah disebut Rasulullah Muhammad. Di balik Nabi ada Rasulullah, di balik Rasulullah ada Allah. Allah nggak kelihatan, dia laisa kamitslihi syai'un. Rasulullah pun nggak kelihatan, dia nur di alam akhirat ya, di atas alam akalmu atau di atas alam duniamu. Kamu nggak mampu untuk melihat nurnya. Nur ini berlapis-lapis ya, diterangkan di An-Nur 35, nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasya. Nur yang bertingkat-tingkat, mulai yang berhampiran akan Nabi Muhammad adalah Nur Muhammad, yang di ujungnya yang berhampiran akan Allah adalah Nur Allah, yang di tengah-tengahnya adalah Nur Malaikat Jibril. Lah ujungnya Nur adalah Allah sendiri di balik Nur Allah ya. Tapi semua nggak kelihatan. Yang kelihatan oleh manusia adalah Nabi Muhammad yang sang pembawa Nur tadi ya. Nah, makanya syahadat itu nggak bisa berdiri sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah tok, nggak bisa. Nggak mungkin kau saksikan Allah itu, nggak mungkin. Karena Allah maha mutlak, maha tak terhingga, maha rahasia, maha latif. Yang kau saksikan dalam syahadatmu adalah ini manusia utusan yang membawa nur Allah. Yang hakikatnya kau telah ketemu siapakah pembawa silah atau pembawa channel frekuensi dan gelombang Allah yang di dunia. Ini wakilnya Allah atau utusan Allah. Maka secara hakikat kau telah ketemu Allah yang di dunia. Allah yang mempunyai sifat wujud yang di dunia ya. Tapi Allah yang di ars maha rahasia. Makanya ya, bukan Allah itu berwujud. Siapa bilang? Yang di dunia loh, ada itu ya. Dan mempunyai sifat loh. Jadi bukan Allah berwujud, memang Allah itu kucing, bukan ya. Jadi yang jeli ya di kalimat-kalimat saya ya, itu sifat Allah, itu wujud sifatnya. Dan itu Allah yang di dunia, bukan Allah di ars ya, bukan. Yang nampak oleh mata manusia adalah Allah yang di dunia, atau yang di dalam Quran ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Nah ini yang Tuhan di bumi, ada wakilnya. Nah itu. Nah jadi tadi malam itulah syahadat. Tapi nggak kau ucapkan, kayak di tempat lain kan syahadat itu diucapkan itu ya. Tapi nggak ada yang disaksikan itu ya. Tapi tadi malam kita menyaksikan ya. Siapakah utusan di zaman kita? Nah hakikatnya adalah Nabi Muhammad utusan itu. Karena apa? Dulu zahirnya Nabi Muhammad. Coba minta tolong air dan botol, coba minta tolong ya. Nah, air ditaruh botol, wujudnya botol, disebut sebotol air. Yang kau lihat pertama adalah botolnya. Makanya ketika air ditaruh botol nggak disebut segelas air, betul ya? Nggak disebut semangkuk air. Kenapa? Air itu sifatnya mewujud jadi botol.
Kau lihat apanya? Botolnya. Makanya disebut sebotol air, bukan segelas air, semangkok air, tapi sebotol air. Nah, dulu botol ini adalah Nabi Muhammad, airnya ini adalah Rasulullah. Nah, yang bernyawa pasti akan mati. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Botolnya ini bernyawa, Nabi Muhammad anak Abdullah, pasti ada ujungnya, mati atau wafat atau berpulang atau berlindung. Nah, nurnya ini, airnya diwarisin kepada wadah yang lain, misalkan mangkok, maka wujudnya menyerupai mangkok berikutnya, namanya waris ya. Kemudian ya, mangkoknya pun mati ya, tapi sebelum mati diwariskan kepada gelas, maka wujudnya gelas. Sebelum gelasnya mati diwariskan kepada kendi, wujudnya kendi. Itulah silsilah thariqah ya, harus ada. Kalau orang ngomongin ilmu tapi nggak ada sanad gurunya, wah bahaya. Nyambungnya lewat mana? Ini ilmu yang dari jalur Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Salaman Al-Faris, Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, sampai di zaman di Mekah ya, ada Sayyidi Syekh Sulaiman Juhdi. Nah, pada zaman itu banyak ulama Nusantara yang berguru ke sana, termasuk yang dari Besilam, termasuk yang dari Kalimantan, termasuk yang dari Jawa banyak. Yai Khalil Bangkalan, ada Yai Hamid Pasuruan, banyak. Di zaman itu setelah Syekh Sulaiman Juhdi waris kepada anak kandungnya dan anak muridnya, yaitu Syekh Ali Ridho. Itu terakhir zaman di Mekah ya. Nah, karena zaman itu kedudukan Sayyidi Syekhnya, pewarisnya isi yang sama ya, ada di Mekah, maka ulama Nusantara yang pergi haji otomatis belajar tarekat di sana. Nah, dari zaman Syekh Ali Ridho kemudian ada isyarah Mekah akan dikuasai kaum Wahabi. Nah, inilah dia. Wahabi inilah yang merusak ya, merusak sejarah, merusak tatanan. Wahabi ini adalah propaganda ya. Sebetulnya Wahabi ini adalah propaganda. Mohon maaf ya, saya ini bukan berarti anti kelompok tertentu, enggak ya. Cuman sejarah Wahabi ini adalah propaganda Yahudi masuk ke Arab waktu itu, mau menundukkan Arab lewat Zionis, mulai Inggris, mulai mana-mana itu ya. Akhirnya sukses ya. Arab kemudian menjadi sekutu pro sana, pro Yahudi ya, sekutu itu sekarang, sampai sekarang loh ya. Nah, makanya banyak ya situs-situs sejarah Islam yang tasawuf itu dibongkari semua. Bahkan ada upaya memindahkan makam Rasulullah Muhammad, makam bundanya Nabi aja mau dipindah, betul ya. Dalil-dalilnya tentang tarekat dibuangi semua, dibakar. Nah, makanya jangan kaget ya kalau orang Wahabi ketika beradu argumen, ujungnya mesti apa? Mana dalilnya? Itu debat. Karena apa? Dia tahu, yang ujungnya tahu. Sejarah dalilnya memang banyak dibuangi. Makanya dalil-dalil tentang tarekat, tentang metodologi seperti ini dianggap nggak ada, dianggap bid'ah katanya. Makanya jangan kaget tarekat dianggap bid'ah, betul nggak? Banyak itu ya. Ada organisasi besar di Indonesia, besar ya, itu menganggap tarekat itu adalah bid'ah. Logikanya begini. Katanya kalau bid'ah, karena apa? Di zaman Rasulullah nggak ada, karena ada itu yang ya nggak nyebut nama, berjenggot panjang, ini ada hitam-hitamnya, bahasanya ngomong begini, nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada itu bid'ah itu diada-adakan itu. Adalah batuknya hitam-hitam, matanya mendelik, jenggotnya panjang, ada itu ya, orangnya buas ya, kayak macan ya, yang was-was itu loh, yang buas ya, kayak binatang buas ya, itu ada, itu Wahabinyal ya. Nah, di zaman dahulu orang memang nggak nyebut tarekat, ya.
Karena itu satu paket ya. Seluruh rasul itu memperbarui metodologi. Lah, metodologi agama itu apa? Lewat baiat. Zaman Nabi Isa disebut baptis. Zaman Nabi Zakaria misalkan ya, atau Hindu Buddha disebut inisiasi. Itu penanaman nur. Nah, ya. Yang kedua adalah teknik dzikir ya. Kalau zaman Nabi ya. Zaman Nabi yang lalu sebelumnya adalah semedi, ada meditasi, ya Pak Kak? Iya. Nah, makanya jangan kaget ya. Saya sayang nggak bisa kelihatan ya. Duduknya beda-beda. Ada duduk sila ya. Ada duduk tawaruk. Ada duduk yin yang, ya Pak Kak ya? Ada ya. Ada duduk kejawen, ya toh? Semua ada. Tangannya pun beda-beda ya. Ada begini ya. Ada begini ya. Ada begini tuh ya. Ada begini. Ada begini, ada begini, ada begini, betul nggak? Loh, semuanya ada, nggak usah dibantah. Cuman caranya beda-beda, betul nggak? Semua ada, itu buktinya. Tangannya beda-beda ya, duduknya beda-beda. Juga ada kalau kejawen tapa berata. Kalau kita suluk zaman Nabi kholwat atau riyadhah atau mujadah atau uzlah. Nah, kalau Nabi Isa ada masa beliau hilang dari dari kabar ya. Ada masa hilangnya beliau ya. Itu beliau suluk ya. Nabi Musa suluk di bukit Tursina. Nabi Nuh suluk di kapal. Nabi Yusuf suluk di penjara. Nabi Ibrahim suluk di dalam api. Nabi Muhammad suluk di Gua Hira. Nah, semua ada suluknya ya, betul ya? Nah, itulah metodologi yang hilang ya. Baiat, teknik dzikir, suluk, dan berbakti akan visi-misi ketuhanan. Ini yang orang nggak tahu. Karena apa? Propaganda Wahabi ini dianggap bid'ah. Ini metodologi, cuman dikasih nama thariqah di akhir zaman itu. Nah, thariqahnya hanya masalah nama saja yang belakangan, betul nggak? Tapi ini ada nggak zaman Nabi? Ya. Ada. Nabi Muhammad dibaiat nggak? Dibaiat. Nabi Isa dibaptis nggak? Dibaptis. Yang membaiat Nabi Isa adalah Yohanes atau Nabi Yahya, ya apa enggak? Yang membaiat Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar, ya apa enggak? Loh. Lantas hanya beda antara metodologi yang dulu nggak ada namanya memang. Yang ngasih nama istilah metodologi kan saya, betul nggak? Zamannya Mr. TM saya bilang metodologi. Zaman guru saya masih nama tarekat. Zaman Nabi Muhammad gak ada namanya. Ya apa gak? Lantas kemudian dianggaplah itu yang disampaikan Mr. TM itu bid'ah katanya. Gak ada zaman Nabi Muhammad metodologi. Ya memang gak ada istilah saya. Nah itu ya. Inilah yang hilang ya. Ini adalah cara praktek munajat kita vertikal akan Allah. Karena ini nggak sembarangan. Makanya di dalam Quran ya, di Al-Maidah 35 kita mesti lewat jalan wasilah. Ada saluran tertentu, lewat teknik tertentu atau thariqah ya bahasa Arabnya ya. Yang itu adalah mengaplikasikan teknologi metafisika ultra. Makanya disebut wasilah atau channel. Isinya dua, menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, menyamakan frekuensi dan gelombang harus temukan dulu pembawanya. Kalau kau mau menghubungi seseorang, harus temukan dulu nomor teleponnya. Yang membawa nomor telepon orang itu siapa? Yang membawa channel orang itu siapa? Ya nomor telepon itu, betul kan? Makanya kau kontak ya lewat nomor telepon itu dengan cara khusus ya, dengan saluran frekuensi yang khusus. Jangan kau telepon nomor WA lewat kalkulator, gak nyambung ya. Nah, atau itulah kau harus berkiblat akan ordinat gelombang yang sama, frekuensi yang sama. Nah, menghubungi Allah harus lewat ruhani, nggak bisa lewat jasmani. Jasmani itu dunia, jasmanimu, akalmu, nggak bisa menembus akhirat, sama sekali nggak bisa. Ujungnya akal adalah saat kau hilang akal. Tidur hilang akal nggak? Hilang. Apalagi mati. Bagaimana kau masuk akhirat? Apalagi Tuhanmu ada di ujung akhirat tertinggi, nggak mungkin nyambung. Maka praktek munajat yang vertikal harus dengan roh.
Nah, kalau manusia nggak dibaiat, nggak bisa masuk ke dimensi roh, ya, dan nggak ada kapsul nurnya, nggak ada. Makanya di surat Asy-Syura 52, kau tidaklah mengerti kitab Quran, kau tidak mula mengerti iman. Demikian ini kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Lah tadi malam itulah kita mulai baiat. Sebetulnya ternyata adalah prakteknya adalah kita syahadat bersaksi akan Nabi Muhammad yang di zamanmu sendiri. Jika air di dalam gelas botol, ya, isinya dipindah ke kendi, isinya air yang sama enggak? Sama. Jika dulu zaman Nabi Muhammad, umatnya ya bersyahadat akan Allah dan Rasul Muhammad, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Di zaman dia kan, di zaman dia, zaman lalu adalah Rasul min anfusikum adalah Nabi Muhammad. Nah sekarang Rasul min anfusikum zaman ini siapa? Gurumu. Maka kau saksikan syahadat adalah kesaksian akan gurumu. Yang gurumu hakikatnya adalah Nabi Muhammad, tapi yang zaman ini isinya sama enggak? Sama. Ya, isinya sama. Maka syahadatnya sama. Enggak boleh diselewengkan menjadi misalkan ya mursyid wasadu anna mursyiduna Rasulullah. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tetap wasadu anna Muhammadur Rasulullah ya. Nah, itu dia. Berarti kita telah syahadat ya. Berarti telah Islam ya. Baru mulai Islam tadi malam. Dan yang kedua adalah iman. Kau ditanamkan nur kitab dan nur iman. Baca surah 52 ya kalau nggak percaya. Sebelum itu, sebelum baiat, kau nggak ngerti itu Quran. Kau nggak ngerti iman. Berarti orang beriman adalah orang yang dibaiat mendapatkan nur kitab dan nur iman. Kalau kau belum dibaiat nur iman dan nur kitab, kau belum beriman. Ini yang hilang ya. Orang mengira sudah Islam karena keturunan. Kapan kau bersyahadat? Tiap hari bang. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak tahu. Kira-kira gimana? Kalau bagi saya tolol. Nah inilah ya prakteknya ulama-ulama ya menjelaskan ini keliru ya. Mereka bukan ahli makrifat. Mereka mengajarkan syahadat dengan apa? Mengucapkan. Sejak kapan syahadat itu mengucapkan? Bunyinya gimana? Mengucapkan apa? Bersaksi. Bersaksi. Jadi yang kau saksikan adalah manusia utusan yang membawa nur Allah. Ujungnya siapa? Allah. Allah bisa kau lihat gak? Enggak. Nurnya bisa kau lihat gak? Enggak. Yang kau lihat adalah pembawanya. Betul gak? Jadi enggak mungkin kau asyhadu alla ilaha illallah tok, atau asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang Nabi Muhammad zaman lalu bisa kau lihat gak? Ya gak mungkin. Ya. Kalau kau tafsirnya orang-orang itu ulama kan itu adalah Nabi Muhammad, betul gak? Iya. Logika dari mana bisa kau saksikan Nabi Muhammad? Wujudnya nggak tahu, fotonya nggak tahu, ya apa enggak? Mana bisa kau saksikan? Ini logik tinggi ya. Yang kau saksikan adalah pewaris estafet Nabi Muhammad yang di zamanmu sendiri. Rasulun min anfusikum. Clear ya? Wujudnya Allah di dunia ini adalah manusia. Wujudnya tok. Maka betul nggak surat Al-An'am ketika kau sholat, ini wajjahtu wajhiyah. Apakah kau menyembah ini? Tidak. Kau disuruh apa? Menghadap, betul nggak? Apakah kau waktu bertelepon ngomong sama nomor telepon? Tidak. Tapi menghadapmu ke nomor telepon itu ketika kamu menghubungi Pak Kusman, betul nggak? Mana nomornya Pak Kusman? Oh ini nomornya. Maka kau menghadap kemana? Nomor ini toh. Berapa nomornya? Tak 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 tak. Begitu nyambung. Assalamualaikum Pak Kusman. Iya. Saya di Manokwari ini. Iya. Mudah-mudahan Papua berkembang pesat. Amin. Amin. Mudah-mudahan nanti terus menyebar kemana-mana. Amin. Amin. Mudah-mudahan taklim ma'rifat berkembang pesat di mana-mana. Amin. Amin. Nah, kan? Menghadap kemana ketika menghubungi Pak Kusman? Ke nomor handphonenya. Bukan kau menghubungi nomornya, itu bukan. Yang kau hubungi Pak Kusman, ya betul nggak? Tapi lewat ini. Nah, kalau bagi orang yang tidak tahu teknologi, nggak tahu metodologi, ketika orang misalkan ya saya pakai handphone ya di zaman 30 tahun yang lalu dianggap orang gendeng.
Kamu tuh lo ngomong sama benda kotak ketawa-ketawa sendiri. Ya enggak? Ngomong-ngomong sendiri. Kamu tuh gendang gitu. Nah, kalau saya menerangkan tentang wasilah ini, tentang rabitoh hadirkan mursyid kepada orang yang belum berizki masuk tarekat dan nggak tahu metodologinya, dianggap sesat. Itu tarekat menyembah gurunya. Siapa bilang menyembah gurunya? Goblok gitu ya. Apakah diajar menyembah guru? Tidak. Tidak. Yang disembah adalah Allah, cuma lewat guru salurannya. Kenapa kau bertelepon kepada Pak Kusman kau lewat nomor itu? Itu pembawa salurannya, betul ya? Bukan kau itu menyembah mursyid, bukan. Mursyid adalah penghantar, makanya lewat jalan wasilah. Kalau nggak lewat jalan wasilah, kau nggak bisa berhubungan dengan Ta'ala, nggak bisa munajat. Baca Al-Maidah 35. Inilah yang hilang. Zikir tanpa wasilah gak nyambung. Gak nyambung, bantan cakarmu. Kamu kan gak pernah mi'raj dalam sholatmu. Gak mungkin kamu bisa mi'raj. Padahal kata Nabi, as-sholatul mi'rajul mu'minin, bagi yang beriman. Bagi siapa? Yang telah dibayat. Tapi karena bodohnya ulama-ulama dunia sekarang, ulama dunia loh ya, mereka menganggap mi'raj itu mukjizat katanya. Hanya Nabi yang bisa. Ayatnya Nabi bilang mu'minin. Ya, mu'min itu tunggal apa jamak? Jamak. Berarti siapapun orang beriman, kalau ada tahu tekniknya, syarat rukunnya, caranya, gurunya, bisa mi'raj. Kau alami itu. Ya. Misal saya menerangkan mi'raj, walaupun dengan sudut pandang yang tidak sama dengan Nabi Muhammad. Sudut pandangnya, karena Nabi Muhammad mi'raj pakai apa? Buruk katanya. Wujudnya apa buruk? Kuda bersayap katanya. Kalau saya enggak, saya mi'raj memakai nur Allah yang mutlak. Dia berupa faktor unlimited. Beda tak? Beda. Logik mana kalau zaman sekarang? Nah, ada orang yang menyampaikan mi'raj itu jasmaninya sama rohaninya. Nggak. Kalau saya setem, gelombangmu yang naik. Kamu ketemu kenyataan yang biasa-biasa saja, gelombangmu yang naik. Itu kan beda. Kalau bayangan orang kan mi'raj itu terbang ke langit dulu enggak? Saya nggak mau, apalagi di sini cor-coran. Wah, pecah dasku nanti. Ya, pecah dasku nanti. Wah, rusak rumah orang nanti kalau mi'raj sini ya. Gelombangnya naik, naik ke kubur, naik ke barzah, alam malakut, jabarut, rohan robani. Menjadi apa? Kenyataan. Nah, itu dia. Jadi mestinya kau beragama itu sesuai dengan perspektif zamanmu sendiri. Jangan zaman orang lalu, budaya orang lalu, bangsa orang lalu. Gak nyambung. Bisa kau bayangkan kau hidup di padang pasir zaman dahulu 1500 tahun yang lalu? Enggak mungkin. Kesini naik apa, Mas Sulis? Naik apa kesini kemarin? Naik Gojek. Kenapa nggak naik onta? Ya enggak loh. Ini Indonesia ya, khususnya Papua Manowari ya. Kalau kau bayangkan agamamu Arab, Islam ke Arab-Araban, ya goblok loh. Bumimu di sini, Arab itu buminya orang lain, budaya orang lain. Kenapa kau meniru budayanya, jasmania? Goblok kamu. Berarti kamu nggak ngerti bahwa agama itu rahmatan lil alamin. Agama itu ilmiah, ya. Nggak ngerti. Berarti kamu masih berkiblat ke tanah Arab. Bukan. Harusnya kau berkiblat akan Rasulullah. Saya tanya, Rasulullah orang Arab bukan? Bukan. Nabinya yang orang Arab, ya Pak? Tepuk tangan. Ya. Rasulullahnya bukan manusia. Bukan orang Arab, apalagi manusia aja bukan. Itu apalagi orang Arab ya. Rasulullah kalau di Nusantara wujudnya apa? Manusia sini juga. Kenapa kau berkiblat ke Arab-Arabannya? Berarti gurumu adalah manusianya, betul nggak? Kalau kau mengagungkan manusianya, berarti gurumu manusia. Padahal itulah yang diterangkan saat Sayyidina Umar kolapsnya. Siapa yang ngomong Nabi Muhammad meninggal, tak potong lehermu ke adik suwen, ya Pak? Ditengahi sama Sayyidina Abu Bakar. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan masa berpulangnya. Nabi Muhammad pun manusia juga, anak Abdullah. Inilah saatnya beliau berpulang. Tapi yang Rasulullah Muhammad bukan manusia.
Maka siapa yang berguru kepada Nabi Muhammad sudah mati. Betul? Tapi siapa yang berguru pada Rasulullah Muhammad, dia nggak pernah mati. Dia bukan manusia. Nah, zaman dahulu wujudnya Rasulullah Muhammad adalah Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang wujudnya Rasulullah Muhammad adalah guru kita. Paham? Isinya sama nggak? Sama. Nah, kalau orang ngertinya Rasulullah Muhammad adalah Nabi Muhammad, sebetulnya gurumu itu telah mati. Ya? Betul nggak? Preketek kalau bilang kau bisa bersyahadat akan Nabi Muhammad yang lalu. Preketek ya kan? Nggak mungkin ya. Betul nggak? Tapi kalau kau bersyahadat akan Rasulullah Muhammad, bisa kau sajikan di zaman sekarang. Rasulun min anfusikum. Dan juga banyak di ayat lain ya, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ya enggak? Nah, ayat itu berarti bagi orang dahulu apa zaman sekarang? Zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, itulah kelirunya ulama-ulama dunia. Karena nggak tahu, nggak ketemu siapa Rasul zaman ini, maka dianggapnya Rasul itu tidak ada. Ini fatal ya, menyesatkan banyak manusia. Allah mempunyai sifat wujud, maka wujud bisa disaksikan. Sifatnya, sifat wujudnya yang di dunia ya, Allah menyebut aku dan Allah menyebut kami. Yang kau sifat wujud yang kau lihat sebetulnya adalah utusannya di dunia. Terlihat gak itu? Terlihat. Maka bersaksi dalam syahadat adalah menyaksikan siapakah Rasulullah munafikum di zamanmu sendiri. Tapi ulama dunia menerangkan praktek syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang kau saksikan? Sesat gak ini? Sesat, menyesatkan. Siapa mereka? Ulama-ulama dunia. Saya ngomong berbenturan dengan ulama ya, tapi kira-kira kau timbang siapa yang benar dalam hal ini? Apakah syahadat itu setelah berubah menjadi mengucapkan dua kalimat, ataukah bersaksi akan Allah dan Rasul? Bersaksi. Apakah tidak ada Rasul zaman ini karena kau nggak ketemu, sedang ayatnya ada? Dalam hal ini siapakah yang benar? Kalau Mr. TM menerangkan ada Rasul zaman ini, tapi dia nggak disebut Rasul. Disebut apa? Ulama warasatul anbiya. Bisa ambilkan gelas nak? Coba contohnya, ambilkan gelas kosong aja. Nah, sini nak. Misalkan ini gelasnya besar ya, ini misalnya kecil ya. Dulu wujudnya Rasulullah adalah Nabi Muhammad, betul kan? Nah, ibarat air dipindahkan ke gelas. Misalkan ini penuh ya, ini habis ya. Maka wujudnya air ini adalah gelas. Dipindah ke mangkok, wujudnya menjadi mangkok. Airnya sama enggak? Sama. Itulah warasatul anbiya. Itulah yang dicari seluruh manusia. Tapi ya, bajingan banyak ini. Ada yang asli, ada yang KW palsu. Sekarang banyak mursyid bajingan semua itu. Kecuali yang asli ya. Kalau ada orang yang bukan mursyid ya, kemudian ngaku-ngaku mursyid, bajingan itu. Menyesatkan banyak orang. Ibarat kau ya, kau ngasih nomornya Pak Kusman, tapi dengan nomor telepon yang salah, nyasar nggak itu? Nyasar. Karena pembawa silah atau mursyid adalah pembawa saluran gelombang Allah di dunia. Kalau kau berkiblat akan kiblat yang salah, ujungnya salah nggak? Salah. Itulah bahayanya mursyid yang KW palsu itu. Bajingan itu saya bilang. Nggak mendapatkan waris, ngaku-ngaku waris. Aduh. Belajar ilmu hikmah kelenik, kemudian ngaku-ngaku mursyid. Aduh. Maka ini yang kita perangi ya. Saya perangi das-dasnya dulu. Ya. Kalau mursyid itu harus ada yang mewariskan. Makanya tadi ya. Nah, yang mewariskan air ke gelas ini siapa? Botol ini. Lah kalau nggak ada yang mewariskan kemudian tahu-tahu ada yang mengaku waris, aduh, nggak ada ijazahnya. Beda nggak antara misalkan saya punya kebun, saya suruhlah Rahman misalkan untuk
nanami singkong. Itu waris bukan? Bukan. Bukan, itu namanya amanah. Rahman, kau tanami singkong ya. Bisa jadi. Atau Pak Anggar, tungguin tanahku ya. Apakah itu waris? Bukan. Kalau waris adalah Pak Gusman, tanah ini 1 hektar ya, batasin sampai sana ya. Ini tak kasihkan kamu ya. Siap. Kemudian ini suratnya saya pindahkan ke namamu, ijazah ya. Dan ada saksinya dong ya. Iya. Maka sah ya. Sah. Tanah yang aku miliki 1 hektar tadi menjadi milik Pak Gusman. Tapi yang tadi dititipi untuk nanam singkong, enggak. Yang disuruh nungguin, enggak. Betul? Betul. Namanya waris jadi ada maksud 200 bajingan itu ya. Bantahan sak karepmu, ini logika sederhana ya. Karena kalau nggak ketemu ulama waris, kamu nggak ketemu calonnya Allah Ta'ala, nggak bisa sampai. Makanya saat ini ya nggak ada menerangkan agama ilmiah seperti Ustaz TM ya, karena nggak sampai ujungnya. Semua selalu bilang mudah-mudahan ya nggak, kebaikan, gitu, amal soleh, insya Allah nanti. Loh, kok nanti semua? Kapan kau buktikan surga neraka? Sekarang, akhirat sekarang, mirat sekarang. Ada nggak sekarang orang bisa menerangkan caranya mirat? Salah satu dari caranya Tidak ada. sudah nggak ada. Ada yang menerangkan syahadat itu bersaksi sekarang. Tidak ada. Rasul zaman ini ada nggak? Tidak ada. Di mana siratal mustaqim? Tidak ada. Akhirat itu sekarang. Tidak ada. Lah mereka kerjain apa? Dongeng, kita dongeng, Ipin Upin. Kalau kamu melihat cerita Ibn Upin, saya tanya, siapakah bapaknya Ibn Upin? Tidak tahu. Ya kan? Gak jelas ya. Ujungnya gak jelas. Ibarat kamu mau ke Jakarta, memang sudah berjalan. Kapan kau sampai? Gak tahu. Gitu. Kamu gak tahu kapan sampai. Gak ada total, gak tahu. Yang sampai baru bisa menerangkan kapan dia sampai, betul nggak? Saya dari Makassar terbang ke Papua Manokwari. Nah, saya telah sampai Papua Manokwari. Nah, ada orang nanya saya, naik apa ke sana? Bisa jawab nggak saya? Siap. Berapa ongkos tiketnya? Bisa jawab nggak? Siap. Kursi nomor berapa? Bisa jawab nggak? Bisa. Delay apa enggak? Bisa jawab nggak? Bisa. Sampai Papua Manokwari jam berapa? Bisa nggak? Bisa. Dijemput siapa? Bisa nggak? Bisa. Karena pelaku praktek yang sampai. Tapi kalau ada orang misalkan dari Makassar ke Manokwari nggak sampai, belum sampai, kira-kira bisa ditanya nggak jam berapa sampai? Nggak tahu, ya kan? Makanya banyak orang yang cinta agama tapi nggak pernah bisa menerangkan ilmiahnya. Selalu insya Allah, mudah-mudahan nanti ada. Ditanya syahadat itu gak ngerti caranya, ya toh? Iman gak ngerti. Rasul zaman ini gak tahu. Siratal mustaqim gak tahu, akhirat gak tahu. Loh, kayak belajar apa? Saya kalau salah silakan dituntut, ya. Silakan. Kalau nggak ada datanya, gampang tengok di Quran. Kan katanya begitu, katanya kita harus berpegang Quran dan hadis, ya gak? Sifat wujudnya Allah ya, yang pertama. Kenapa kau nggak pernah ketemu? Bukankah itu ada dalam Quran dan hadis? Saat itu bersaksi, bukankah itu ada dalam Quran dan hadis? Loh. Ada Rasul di zaman masing-masing zaman sendiri, bukankah itu ada di Quran dan hadis? Sudah kau benarkan, tapi kamu nggak tahu cara prakteknya, nggak pernah bersaksi. Akhirnya apa? Arti makna kau selewengkan bajingan. Betul? Siapa yang bajingan? Ulama-ulama yang menyesatkan manusia dengan memberikan tafsir yang seenak jidatnya sendiri. Sekarang hampir semua orang beragama, tapi ditanya Allah gak kenal. Kira-kira duluan kenal apa duluan beragama itu? Tengok kalimat Nabi, awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat, berarti agama hanya tentang ma'rifat. Lah kau belum ngerti ma'rifat, cuma tahu syariat, dongeng agama, gimana coba? Ya,
agama awal dan akhir hanya tentang makrifat. Orang hanya membaca bacaan, ya, ngaji di pesantren 10 tahun, kuliah IAIN 4 tahun, magister IAIN 3 tahun misalkan, sampai doktor, profesor, tapi dengan akal. Goblok gitu. Sekolah bisa bikin makrifat nggak? Tidak. Nggak mungkin ya. Jalan menuju makrifat pertama dulu, temukan dulu thariqah yang waris. Kalau kau ketemu thariqah yang nggak waris, ya nggak bakal makrifat, ya nggak akan sampai. Makanya dakwah kami memang banyak orang ngamuk, tapi kan nggak bisa dibantah. Saya dakwah di publik loh ya, live, nggak pakai konsep, nggak pakai apa-apa. Saya nggak pernah baca bacaan dalil-dalil gini, nggak pernah. Coba yang lain, dikit-dikit, kapan katamu sendiri? Selalu kau bilang kata dia, kata orang, kata Quran. Kapan katamu sendiri? Kalau saya dari Makassar ke sini, saya bilang saya sampai jam sekian, dijemput sekian. Kata siapa? Oh, kataku sendiri. Surga saya menerangkan, kataku sendiri. Ya, bukan saya kamu pasti Nabi Muhammad, enggak. Surga enggak ada bidadari tolol, enggak ada khamar, enggak ada minuman memabukkan, enggak ada tanaman hijau, taman-taman hijau, enggak ada buah-buahan, goblok. Surga menurut Mr. TM adalah ketika kita terkapsul dengan gelombang mutlaknya Allah Ta'ala, alam infinity, sehingga tidak tersentuh masalah apapun dunia dan akhirat. Kan? Beda kan sama Nabi? Sudut pandangnya saja beda. Karena Nabi Muhammad menerangkan kepada kaumnya zaman itu bodoh-bodoh ya, belum ilmiah, maka dikasih gambaran lah seperti itu. Beda dengan Nabi Isa menerangkan heaven, beda. Sama nirvana, beda bagi orang Hindu atau Buddha, beda ya. Itu hanya masalah sudut pandang. Orang menyebut ini ada yang sebut sebotol air, boleh nggak? Boleh. Ada minuman kemasan, boleh nggak? Boleh. Atau minuman botol, boleh nggak? Boleh. Atau Nestle Pure Life, boleh nggak? Boleh. Yang penting kau kenal ininya. Kau sebut ini apa aja, silahkan, betul nggak? Itu masalah sudut pandang. Allah disebut Allah, boleh nggak? Boleh. Disebut Tuhan, Boleh. Sang Hyang Widi, Boleh. Widiwasa, Boleh. ya, sembarang nggak? Allah dilihat orang Islam, dilihat orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, boleh nggak? Boleh. Yang membedakan hanya syariat agamamu saja, sudut pandangmu. Di hakikat ada nggak syariat? Nggak ada. Di hakikat semua agama hanyalah satu, ya Pak? Yang lewat guru rohani. Entah disebut Rasulullah, entah disebut Roh Kudus, Atman, Buddha, guru sejati, atau mursyid. Sama nggak itu? Sama. Nah, cuman masalah kau telah terjebak di panca indera, akal dan duniawi, maka kau hanya di syariat. Sampai kapan orang debat syariat itu selesai? Saya tanya. Tidak ada selesai. Nggak ada selesainya. 3 kepala saja sudah 3 pemahaman, betul nggak? Nah, padahal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh tidak di zaman yang sama, betul nggak? Tapi mereka saling membenarkan, betul nggak? Karena apa? Lewat proses yang sama, guru yang sama, metodologi yang sama, maka saling membenarkan. Nabi Isa menyampaikan akan ada Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menyuruh kita mengimani Nabi Isa, rukun iman. Begitu loh. Beda zaman, beda keadaan, tetap ketemu di saluran mutlak. Just the same way, kata guru saya. Tapi kalau kau nggak lewat metodologi ini, kamu akan terkotak dengan pandangan panca inderamu. Sudah. Islam adalah agama yang benar, jangan nanya kafir, ya enggak? Nasrani pun demikian, Hindu pun demikian, Buddha pun demikian. Goblok itu. Orang Islam semuanya adalah Islam. Cocot begitu loh, duduk Islam sih kayak ngono ya. Ya enggak? Islam sih makrifat. Makrifat Hindu sama makrifat Islam sama makrifat Kristen sama enggak? Sama. Goblok, itu hanya masalah sudut pandang zamannya masing-masing yang berbeda. X per X akan nilai sama dan Y per Y
sama dengan Z per Z sama dengan 1 atau 100% atau kenyataan mutlak. Yang berbeda adalah ketika kau bedakan antara X per Y atau X per Z, beda. Tapi X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Tapi kalau saya dakwah begini diterima orang yang cuma baca kitab dari kecil, oh, tolol-tolol itu. Dia cuma jadi keledai. Ya. Keledai apa kedelai? Ya sama-sama mirip lah, keledai yang makan kedelai ya. Ya. Dia cuma menggendong kita baca kemana-mana, tapi nggak pernah bisa ngerti isinya ya. Nah, kalau saya Mr. TM enggak, kau tanya apa saja bisa saya jawab. Apa saja. Walaupun saya nggak pernah membaca tulisannya ya. Tanya apa saja saya terangkan. Ngono lho. Saya main dimensional, nggak membaca lewat tulisan, tapi lewat ayat-ayat kutip gelombang loh. Yang mengilmiahkan lewat gelombang siapa? Oh, Mr. TM ya. Yang menerangkan lewat metodologi siapa? Mr. TM. Istilah kan Mr. TM. Kuantum, resultante dan sebagainya, ya kan? Maka Mr. TM ini pelaku atau ahli teori? Pelaku dong ya. Ini fresh ya. Di zaman kita, zaman ini kami terangkan agama secara ilmiah, metodologik dan sistemik ya. Enggak lagi dogmatis ya. Ini agama akan terkoreksi besar-besaran ya. Agama yang telah rusak ya. Jadi silakan cek kalimat Nabi, hadis ya. Ini hadis ya. Kalau nggak percaya silakan buka. Islam tidak lebih akan berumur 14 kurun. 14 kurun itu 14 abad dari zaman turunnya Islam. Kita sudah lewat kurun 14. Sudah lewat. Nah, tapi kita akan ketemu ayat yang lain ya. Tidak akan didatangkan kiamat selama masih ada hati hamba yang berzikir Allah, Allah, Allah ya. Zikir bermetodologi ya. Jadi ada aulia-aulia Allah yang memperpanjang umur agama Islam. Sehingga kita telah masuk kurun 15. Rata-rata agama yang lalu umurnya 5 kurun. Rusak, 5 kurun rusak, 5 kurun rusak. Rusaknya agama bukan rusaknya syariat ya. Rusaknya agama yang awalnya makrifat menjadi syariat itu rusak. Sekarang sudah nggak ada yang ngerti, makrifat nggak ada yang ngerti. Orang hanya tahu agama syariat ini rusak parah. Ulamanya ulama syariat parah ya. Ulamanya sontoloyo, tolol-tolol ya. Mereka berjenggot ya, tua-tua, pakai surban, pakai jubah tapi tolol ya. Mereka cuma sebatas ulama dunia. Mereka cinta Tuhan ya. Agama dia cerita. Isra Mi'raj dia diundang dia. Isra Mi'raj dia diundang sebagainya. Tapi dia nggak bisa menerangkan caranya, metodologi, nggak ngerti dia. Nah itu dia. Maka pesan guru saya ya, Profesor Dr. Jenderal Haji Sayyidi Syekh Khadiruddin Yahya, jangan cuman percaya pada orang yang menceritakan kepadamu tentang Tuhan, tapi carilah orang yang bisa mengantarkanmu untuk ketemu jalan untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Kalau cuma cerita, dibaca 5 menit bisa cerita, ya Pak? Ya. Tapi kalau orang itu bisa menerangkan jalannya, metodologinya, gurunya, alatnya, faktornya secara ilmiah, maka kejarlah orang itu. Dialah orang yang bisa menerangkan ayat-ayat qadim di akhir zaman di zaman sendiri. Dulu ada Rasul membawa kitab, tapi ketika orang telah rusak agamanya, Allah akan turunkan Rasul untuk membacakan kitab sesuai dengan sudut pandang di zamanmu sendiri. Paham? Mr. TM bukan mursyid. Saya nggak pernah ngaku mursyid ya. Pernah saya ngaku mursyid Pak Kusman? Tidak pernah. Banyak orang yang menyimpulkan saya ini ngaku mursyid. Tidak, siapa bilang? Saya dakwah dan kalimat bangsa, jancuk, tailasu, cukimai, terserah aku dong. Ya, saya nggak sopan, biar saja. Saya bukan mursyid. Saya hanyalah muridnya mursyid. Kalau mursyid adalah khalifahnya Allah dan khalifah Rasul ya. Tapi kalau saya adalah khalifahnya mursyid. Kebetulan saya bisa menerangkan ilmiahnya ini semua. Bukan dogmatis, bukan kitab, bukan versi ini, golongan ini, aliran ini, pendapat ini, enggak seperti itu. Ilmiah ya.
Kalau ilmiah sudah konsumsi publik, orang dari latar belakang apapun bisa menerima, nggak bisa dibantah. Itulah ilmiah. Nah, kalau kau mau tahu siapakah mursyid yang asli, yang waris, yang mutlak, yang wali, yang mursyid pembawa silah, tanyalah kepada orang yang bisa menerangkan itu secara ilmiah. Tepuk tangan. Jangan tanya yang pandai cerita, ya. Ipin Upin itu sampai sekarang kita nggak pernah tahu bapak ibunya, ya kan? Maknya siapa itu? Zubaidah, bukan ya? Bukan ya? Bapak Ipin Upin kerja di mana? Aduh. Jangan kau beragama seperti kucing dalam karung, nggak jelas, ya kan? Kalau sama saya, flow-nya dari awal ke akhir jelas, ya. Dan saya menerang agama, teorinya nggak perlu seumur hidup, cukup 1 jam kelar. 1 jam cocok di logika nalarmu, dalil Quran atau hadis atau sudut pandangmu semua. Habis itu apa? Prakteknya seumur hidup. Tapi kalau orang lain teorinya nggak ilmiah, betul ya? Dan teorinya seumur hidup teori. Kapan prakteknya? Nggak tahu. Kapan kau syahadat bersaksi? Loh ya kamu syahadat, tambah toleh. Kamu, ya kamu. Kapan kau bersaksi dalam syahadat? Blok. Kapan kau beriman? Blok, ya gak? Orang lain iman kan katanya orang iman percaya, ya gak? Lah percaya itu lewat apa? Tengkengmu. Berarti yang kau percaya lebih rendah daripada akalmu, betul gak? Kau beriman kepada Allah lewat akalmu, tolong gak itu? Allah mutlak gak? Mutlak. Akalmu relatif, kepercayaanmu lebih relatif lagi. Gimana kau mau menampung lautan dengan botol ini? Blok, ya gak? Kalau kau mengartikan iman itu dengan percaya, tolol namanya. Baca surah 52. Orang beriman adalah orang mendapatkan nur kitab dan nur iman. Surah 52. Tepuk tangan. Mereka adalah orang yang dibaiat Tarekoh Naksabandiyah Khalidiyah, tarekat terbesar di dunia. Tapi gurunya waris. Ada banyak nama tarekat di luaran, ya. Tarekat ada yang beda nama, ya, beda jalur. Ada yang nama tarekatnya sama tapi beda gurunya, itu beda. Sekali lagi ya, ada yang amanah, ada yang waris, ada yang ngaku-ngaku, ya apa enggak? Sama seperti tanah, ya. Kalau diwariskan beda nama, sudah pindah nama, pindah sertifikat, betul kan? Ada yang merasa diamanai. Aku disuruh menanam singkong di sini, itu amanah apa waris? Amanah. Yang dikasih sertifikat ganti nama, amanah apa waris? Waris. Tapi ada nggak yang ngaku-ngaku? Banyak, betul nggak? Main serobot banyak nggak? Banyak. Itulah mursyid begundal mursyid, ya. Ada 200-an mursyid. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan 8. Kita adakan pertandingan voli antar mursyid. Tepuk tangan. Masing-masing tim 6, ya. Jadi kalau 200 mursyid kita bikin berapa tim itu nanti? Ya sekitar 30 sekian lah, ya. Ya 30 sekian lah, betul ya. Nah mudah-mudahan di 17 Agustus nanti kita akan adakan pertandingan voli antar mursyid di seluruh dunia. Mursyidnya lucu-lucu, gila nih, menjijikkan, gak ilmiah, ya. Betul Pak Sulis, ya? Mursyidmu waris gak? Waris. Silsilahnya jelas gak? Jelas. Ijazahnya ada gak? Jelas, ya. Dan ilmu ini mutlak gak? Mutlak ilmiahnya. Kalau saya gak ilmiah, gak mutlak, ditangkap polisi, kas, diborgol, ya gak? Ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi selanjutnya, ya, kau sholat zikir adalah lewat channel itu, ya. Samakan frekuensimu dan gelombangmu lewat guru mursyidmu, ya. Mursyidmu bukan manusia, ya. Mursyidmu wujudnya manusia, tapi dia bukan manusia, ya. Mursyidmu adalah nurnya Allah Ta'ala, ya. Nah, dia bukan Allah, ya. Nah, jadi Allah ada di baliknya guru mursyid. Nah, udah jelas, ya? Nanti kita sambung lagi karena aroma kopi sudah menggoda. Jadi alhamdulillah Papua hari ini banyak yang bayar masuk tarekat, ya.
Tepuk tangan. Manowari. Oke. Oke ya. Demikian ya. Ngeri-ngeri sedap. Just kidding. Auto glowing. Kita ngobrol walaupun tidak penting. Ngeri-ngeri sedap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong.